sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa. Sampai kita berdiri silakan untuk kita berdoa. Yang lain kita berdoa semua. Bapak Guru yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya kasihi, marilah kita berdoa dan izinkan saya membawa serta mengakhiri doa ini secara ajaran Katolik. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami memulai kegiatan kami, lindung dan jagalah kami. Semoga apa yang diberikan kepada Guru nanti dapat kami mengerti. Namamu kami puji, kini sepanjang segala abad. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih kepada kita berdoa. Semuanya sehat ya? Sehat. Hadir semuanya? Hadir, Pak. Tidak ada yang sakit? Tidak ada, Pak. Semuanya sudah hadir. Oleh karena itu kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Ya. Karena semuanya juga dalam keadaan sehat-sehat, ya, tidak ada yang sakit atau tidak ada yang luar biasa hari ini. Kalian sudah bisa datang ke sekolah pada hari ini dengan keadaan yang sehat untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Baik. Jadi Pak Guru harapkan supaya kita selalu sehat, ya, selalu bergembira dan juga selalu semangat untuk mengikuti pelajaran, ya, untuk mengikuti setiap aktivitas atau kegiatan apa saja yang di sekolah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pola makan sehat dan pola makan sehat bergizi dan seimbang. Sebelum kita lebih jauh berbicara soal ini, saya mau tanyakan kepada kalian dulu. Apa itu makanan bergizi? Ya, Red. Makanan bergizi adalah segala makanan yang di dalamnya mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Baik, tepuk tangan dulu untuk Red. Jadi, makanan bergizi adalah makanan yang di dalamnya terkandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Apa saja zat gizi yang Anda ketahui? Yang Anda ketahui apa saja bergizi? Zat gizi yang diperlukan tubuh apa saja? Vitamin, apalagi? Sayur, apalagi? Buah, apalagi telur? Ya, kacang-kacangan. Oke, baik. Yang kalian jawab semuanya itu betul, ya. Nah, sebagai awal, Pak sudah bisa mempunyai gambaran, kalian sudah mengetahui apa itu makanan gizi. Nanti kita akan lebih belajar lebih dalam tentang makanan gizi yang seimbang, ya, makanan sehat, dan juga zat-zat apa saja yang terkandung di dalam makanan bergizi. Nah, hari ini untuk penilaiannya, nanti penilaian kita Pak akan mengamati dalam kelompok, kalian berdiskusi atau aktif dalam kelompok, dan juga ketika saat Anda mempresentasikan tugas kelompok kalian. Ya. Terus, adapun karakter yang Pak harapkan dalam pelajaran kita pada hari ini, yaitu karakter kalian itu bisa bekerja sama, bergotong royong, kalian bisa berkreativitas, ya, kreatif dalam mengerjakan tugas yang kita berikan, dan juga kalian juga bisa berpikir kritis, bisa mengembangkan pikiran apa yang Anda pikirkan ke dalam tulisan yang nanti akan Anda presentasikan. Siap untuk mengikuti pelajaran ini? Siap. Siap? Siap. Baik. Sebelum Pak memulai pelajaran, kemarin kita sudah di asesmen awal kita sudah ketahui tentang bagaimana gaya belajar kalian. Ada dua gaya belajar yang Pak lihat dalam kelas ini, yaitu ada yang belajar dengan bisa mengamati video, bisa mengerti. Tapi ada yang bisa membaca atau mendengarkan apa yang Pak jelaskan, dia mengerti. Nah, jadi nanti yang kelompok mendengarkan di sini dan kelompok yang menonton atau membaca tulisan di sini. Mengerti? Oke, silakan kita bentuk kelompok seperti kelompok yang kemarin. Silakan berbaur seperti kelompok yang kemarin. Oke, ini kelompok yang visual ya. Visual. Visual itu artinya kelompok yang menonton video dan mengerti toh kemarin kan. Nah, ini kelompok yang auditory. Jadi kelompok ini yang dapat mengerti atau memahami pelajaran ketika kami menjelaskan pelajaran di depan. Ya, oke. Sekarang Pak akan menjelaskan untuk kelompok yang ini.
dengan kelompok ini memperhatikan video yang ada di depan. Bisa ya? Oke. Atau kita sama-sama dulu perhatikan di depan ya. Nanti setelah itu dengan penjelasannya Pak. Ngerti? Oke. Semua perhatikan video di depan. Ini video tentang makanan bergizi. Ya. Sambil mendengarkan video, Pak akan bagikan catatan untuk kalian bisa baca di kelompok masing-masing, kasih kelompok sebelah. Kasih kelompok sebelah. Ya. Perhatikan semuanya. Bisa kita? Harus bisa dengar ya? Dan Pak punya video di sini. Sudah lihat toh? Iya, Pak. Oke, ya. Kita sudah mendengarkan video, menonton video dan mendengarkan tentang pola makan siap, ya, makanan yang bergizi dan juga seimbang. Untuk lebih mendalam di materi tersebut, perhatikan teks yang Pak bagikan tadi, ya, dan dengarkan penjelasan Pak
butuh waktu 2 menit untuk menyelesaikan ulang. Setelah itu kita lanjut dengan materi. Halo. Halo. Sebelum materi kita semua berdiri dulu, kita speaking. Kalau lupa tangan 2 kali, kalian 1 kali. Kalau lupa hentak kaki 1 kali, kamu 2 kali. Oke, kita mulai. Nah, kita berlawanan ya. Kalau lupa 2 kali, kamu 1 kali. Oke, mulai. Dengarkan penjelasan Pak, semoga kalian bisa lebih mengerti tentang pola makan sehat dan juga bergizi seimbang. Nah, pola makan sehat. Apa itu pola makan sehat? Apa itu makanan sehat? Ya, tadi yang seperti dijelaskan oleh Greg, ya, makanan sehat adalah makanan yang bebas dari bahan yang dapat membahayakan tubuh seperti zat pewarna, zat pemanis dan zat pengawet. Ya, di dalam teks ada itu makanan bebas, makanan sehat. Siapa kita di sini yang mau makan makanan sehat? Siapa angkat tangan? Mau makan makanan yang tidak sehat? Ya, tentu kita semua pasti mau makan makanan yang sehat. Oke, kita lanjut. Makanan bergizi. Makanan bergizi itu pengertiannya. Ya, coba bacakan. Makanan bergizi adalah segala makanan yang di dalamnya mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Oke, makanan bergizi adalah makanan yang di dalamnya mengandung zat-zat gizi. Nanti kita akan bahas tentang zat gizi sebentar ya. Oke, kita lanjut. Dita baca. Bisa kita? Makanan seimbang adalah makanan yang di dalamnya mengandung zat-zat gizi sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, jadi makanan yang seimbang itu adalah makanan yang kita makan itu mengandung zat gizi, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, terus yang berikut, ini fakta yang ada di Indonesia. Ya, di Indonesia sekarang per tahun 2018 kemarin itu, ya, per tahun 2018 kemarin itu, ya, menjadi 32% ya angka stunting di Indonesia. Nah, Indonesia. Tugas kalian nanti, ya, tugas kalian nanti, kalian cari angka stunting di NTT per tahun 2023 kemarin. Itu nanti tugas ya. Kalian tahu angka stunting di NTT itu berapa per tahun 2023. Ya. Terus, nah, keadaan ini yang angka stunting yang tinggi tadi itu, ya, yang tinggi tadi itu menunjukkan bahwa gerakan pola makan sehat, bergizi dan seimbang pada masyarakat Indonesia itu harus digalakan, ya. Jadi kita harus menggalakkan, ya. Kita harus kampanye untuk masyarakat kita untuk makan makanan 4 sehat 5 sempurna atau makanan yang seimbang, makanan bergizi seimbang. Ya, salah satu upaya yang kita lakukan dalam diri kita sendiri, ya, sebagai anak sekolah, ya. Salah satu yang kita harus lakukan yaitu ada 4 di situ, konsumsi makanan yang beraneka ragam, ya. Misalnya beraneka ragam itu makan sayur, makan buah. Jangan tiap hari siang malam kita hanya makan nasi saja, ya. Tapi minimal diimbangi dengan buah, dengan sayur. Ada kan anak-anak yang tidak suka makan sayur, itu masalahnya. Itu terjadi pas lihat, ya. Pas lihat itu ada anak-anak yang kurang makan sayur, tidak makan sayur. Terus membiasakan perilaku hidup sehat, hidup bersih. Cuci pakaian bersih, ya, berpakaian yang bersih, termasuk rambut itu sisir rapi, ya, kuku harus tidak boleh biar panjang anak sekolah, ya, harus digunting terus, ya, Dita kuku panjang gimana gitu, Dita? Panjang. Terus untuk yang laki-laki, ya, jangan sampai umur kalian sudah merokok, ya, karena itu sangat mempengaruhi pertumbuhan kalian. Itu juga salah satu dari perilaku hidup yang tidak sehat, ya, merokok itu. Terus melakukan aktivitas fisik, misalnya jogging, lari, ya, bantu orang tua kebun, kerja kebun. Jangan sampai pulang sekolah kerjaan kita adalah tidur, ya. Terus yang berikut memantau dan mempertahankan
kita makan juga ukur-ukur juga ya. Kadang kita makan ini bukan untuk sehat tapi untuk kenyang. Akhirnya habis makan udah salah sudah kita. Iya dong. Kamu bayangkan kalau pagi-pagi atau sudah mengantuk itu karena mungkin dari rumah makannya kebanyakan, ya. Sehingga pas sering ngomong kan, ya dong. Sehingga proses mekanisme dalam tubuh itu mempengaruhi kita menjadi mengantuk. Sehingga sarapan yang secukupnya, ya. Makan juga makan yang sangat berlebihan, ya. Karena kita makan berlebihan itu akan mempengaruhi kita kelebihan gizi juga akan mempengaruhi kita tidak sehat. Misalnya kelebihan lemak, itu juga akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Nah, anak-anak remaja yang kalian ya, masa-masa pertumbuhan, perbiasakan diri untuk hidup sehat, ya. Hidup bersih, hidup sehat, makan makanan yang bergizi, ya. Makan makanan yang seimbang, ya. Kebersihan diri Anda juga harus dijaga, diri tubuh maupun pakaian yang Anda gunakan, dan juga kebersihan lingkungan sekitar. Dan juga budayakan perilaku hidup yang sehat, misalnya jangan mete atau begadang sampai tengah malam, main HP, TikTok, ada yang masih aktif saja. WA jam terus ada tentang video, ya. Terus yang laki-laki kurangi rokok atau jangan merokok di usia kalian yang produktif ini, karena nanti mempengaruhi pertumbuhan kalian. Ya. Ada anak-anak yang gizi buruk, padahal dia makan tiap hari, tapi dia tiap kali makan habis minum keras, merokok, akhirnya sangat mempengaruhi dia punya pertumbuhan ini. Nah, oleh karena itu sebagai anak remaja kita harus katakan bahwa kita harus bisa hidup sehat. Nah, ini yang Pak bilang tadi. Nah, inilah satu gizi yang ada dalam yang harus kita konsumsi, ya. Protein, karbohidrat, lemak, dan mineral. Saya minta di buku teks saya itu ada. Ya. Makanan apa saja yang termasuk sumber protein? Ada tidak? Angkat tangan ya. Ikan. Apalagi? Sayur. Tahu tempe. Kelompok sana. Makanan apa lagi yang karbohidrat? Karbohidrat. Makanan yang mengandung karbohidrat. Kentang. Ya. Jagung, beras. Makanan apa mengandung lemak? Mengandung lemak. Daging. Apa lagi? Mie. Minyak tidak? Kacang. Ya. Makanan apa lagi yang mengandung mineral? Apa mineral? Apa mineral? Air. Vitamin? Buah-buahan. Kita akan Oke. Untuk lebih mendalami materi ini, Pak akan tayangkan video tentang fenomena kekurangan gizi yang ada di Indonesia. Ya. Kelompok ini membaca atau mencermati fenomena kekurangan gizi yang ada di NTT. Ini ada dua fenomena, silakan dibaca dengan saksama dalam kelompok. Kelompok ini nanti akan menyaksikan video yang ada di depan, ya. Nah, ini lembaran jawabannya, LKS-nya nanti dikerjakan di sini, ya. Ini lembaran LKS-nya nanti akan dikerjakan di sini. Oke. Kita punya waktu 2 menit ya. Silakan kelompok, gambar dengan baik.
Silakan dengan baik-baik. Yang baca silakan baca baik. Terus ada rubrik dalam buku kayak itu. Silakan kalian pelajari kan. Lalu mana kita? Semua kelompok harus aktif ya, karena itu penilaian dasar. Oke, sambil dikerjakan, perhatikan dengan pertanyaan 5B1A. Kalian mampu menjelaskan apa yang terjadi dalam fenomena tersebut. Terus siapa-siapa saja yang ada dalam fenomena tersebut yang terlibat, di mana kejadiannya, ya, mengapa itu terjadi, ya. Nah, terus bagaimana terjadinya. Terus jadi di bagaimana upaya untuk menanggulanginya, ya. Oke, sudah waktu dikerjakan mulai sekarang. Kelompok ini mau diputar ulang atau putar ulang? Oke, kita dilewati 10 menit. Sudah? Ya, 5 menit lagi untuk dikerjakan. Ayo, Pak sambil nilai ya. Jadi keaktifan dari kelompok juga menjadi penilaian untuk Pak ya. Jadi kalian perlu tahu bahwa yang menjadi hasil penilaian tadi adalah relevansi hasil identifikasi masalah. Ya. Itu yang harus kalian relevansi dengan masalah itu relevansi tidak dengan materi hari ini. Ya. Terus bagaimana kalian mengidentifikasi masalah itu terjadi dan saat kalian memaparkan hasil diskusi kalian itu penjelasan kalian saat mempresentasikan hasil diskusi kalian. Terus penggunaan bahasa yang baik saat mempresentasikan hasil kerja kalian dan bagaimana Anda berbicara saat mempresentasikan tugas kalian, lancar atau tidak? Itu adalah penilaian dia. Oke, 1 menit lagi. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Kalian nanti presentasi
boleh menyampaikan lisan juga boleh. Boleh mau ditulis juga boleh. Kalau mau lisan juga boleh lisan ya. Atau mau disusun secara rapi juga boleh. Nanti Pak akan menilai saat presentasi ya. Satu menit lagi. Sudah? Tulisan apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda lihat ya. 1 menit lagi nih selesai. Ayo sudah. 1 menit lagi, itu sudah terlambat nih. Kasih waktu 1 menit lagi. Lainnya membaca teks, lainnya mengerjakan. Oke, waktunya selesai. Laporkan apa saja yang Anda sudah bacakan dari kelompoknya, kelompok di sana. Ya. Kelompok lain mendengarkan dan juga memberikan apa? Tanggapan ya. Oke, silakan. Silakan kelompok 1. Sini, depan. 1 orang yang maju. Ya, Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Memberikan asupan gizi yang banyak supaya tidak terjadinya lagi kekurangan gizi. Siapa yang menjadi korban? Balita yang menjadi korban stunting. Mengapa itu terjadi? Karena kekurangan asupan dari orang tuanya sehingga anaknya menjadi korban kekurangan gizi. Kapan itu terjadi? 2018. Di mana itu terjadi? Di Jawa Tengah. Bagaimana cara untuk mengulangi kekurangan gizi? Ya, cara mengatasi. Bagaimana cara mengatasi kekurangan gizi tersebut? Yang pertama, memberikan asupan gizi kepada anak balita yang banyak, memberikan protein yang banyak, dan memberi makanan yang bergizi kepada anak tersebut. Sekian presentasi saya, terima kasih. Ya, ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan juga? Enggak ada? Ada nggak pertanyaannya? Ada. Oke, baik. Jadi kelompok tadi memang menonton fenomena di mana di Jawa Tengah ada gizi anak-anak yang stunting atau gizi buruk ya. Ya, kelompok 2 berikan tanggapan. Ada nggak? Ada. Oke, silakan. Waktunya tidak lama yang kita. Ya. Apa jenis makanan yang bergizi untuk diberikan kepada balita? Oke, kelompok 2, makanan bergizi apa saja jenisnya untuk balita itu? Ini nggak, balita, bayi di bawah 5 tahun. Makanan apa saja yang harus diberikan? Ya. Ya. Bubur. Susu. Biskuit bayi. Ya. Oke. Jadi untuk bayi di bawah 5 tahun itu, balita itu dikasih asupan gizi misalnya bubur, ya,
ASI, ASI ibu itu harus eksklusif ya. Terus misalnya susu penambah untuk penambah gizi. Oke, ada lagi? Kelompok 2. Mengapa bisa terjadinya stunting? Kenapa sehingga bisa terjadi stunting tadi peristiwa ya? Karena kekurangan asupan dari orang tuanya dan kekurangan gizi dari anak. Kekurangan asupan gizi saat makanan dan juga orang tuanya kurang memperhatikan makanan anak tersebut sehingga dia menjadi stunting. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba sudah, tanya kamu dulu. 1 menit ya. Apa nih teman-teman? Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Apa yang dialami oleh anak yang bernama Tio? Anak tersebut mengalami kekurangan gizi. Siapa yang mengalami gizi buruk tersebut? Anak yang bernama Tio yang berusia 6 tahun. Mengapa terjadi kekurangan gizi? Karena kekurangan makanan yang bergizi dan pola asuh yang tidak standar memicu wasting pada Tio. Sekian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Ya. Jadi itu di mana itu kejadiannya? Harus sampaikan kejadiannya di mana, ya toh? Di mana kejadiannya? Terus siapa saja yang ada di situ? Kan tidak mungkin Tio sendiri. Mungkin juga ada bapaknya Tio, mamanya Tio. Ya. Di mana terjadinya? Di mana kegiatan peristiwa itu terjadi? Ya. Di Nusa Tenggara Timur. Iya, di mana tempatnya di Nusa Tenggara Timur? Luas ini. Kabupaten Manggarai Timur. Jadi kelompok ini mereka baca fenomena di mana di Kabupaten Manggarai Timur itu ada anak-anak yang stunting, ya, atau berisi buruk, ya. Ingat, masalah yang kalian diskusikan itu sama, ya. Nah, di sini masalahnya di NTT, di sini masalahnya di Jawa. Kenapa sih Pak ambil 2 tempat yang berbeda? Ternyata bukan saja di NTT terjadi gizi buruk, tetapi di Jawa juga ada. Makanya tadi 2015 ada berapa persen itu anak-anak Indonesia yang stunting? Ya toh faktanya. Oke, baik. Kalian luar biasa untuk hari ini sudah diskusi dan juga sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Pak sudah sangat sangat bahagia ya. Kalian sudah bisa mampu memahami apa yang kita pelajari hari ini. Ya, jadi anak-anakku, terakhir Pak mau sampaikan bahwa kita penting sekali untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga makanan yang mengandung makanan yang sehat dan juga makanan yang mengandung zat gizi yang seimbang. Ya, kita juga harus mampu menjaga kehidupan kita, menjaga budaya hidup sehat kita. Ya, jangan begadang, ya, masa pertumbuhan kalian remaja, dan juga harus bisa menghindari diri dari pergaulan-pergaulan dari teman-teman lain yang sudah bisa merokok atau minum minuman keras. Nah, anak-anak sekalian, untuk hari ini kegiatan belajar selesai. Nanti ada penugasan seperti apa sampaikan tadi ya. Kalian bisa mencari tahu 2023 itu berapa persen stunting, angka stunting di NTT. Itu tugas kalian, benar? Ya, oke. Untuk hari ini Pak sudah sangat puas, kalian semua luar biasa ya. Nilai kalian semua di atas apa ya? Di atas rata-rata ya. Kalian semua aktif dalam diskusi, tepuk tangan untuk kalian. Ya. Kalian aktif dalam diskusi, sudah memenuhi akhir kerja penilaian yang sudah Pak sampaikan tadi. Terus yang berikut, untuk minggu depan kita masih akan materi kita yang sama ya, untuk minggu depan. Jadi untuk materinya itu ada pertemuan. Nanti minggu depan kita lakukan materi yang sama ya. Pak sangat mengapresiasi penampilan dari kedua kelompok ini. Kalian sudah sangat aktif dalam berdiskusi dan juga sudah sangat bagus dalam memaparkan hasil diskusi kalian. Yang berikut nanti refleksi ditulis ya, refleksi ya. Tuliskan refleksi apa yang Anda pelajari hari ini.
refleksi ya. Apa yang Anda pelajari hari ini? Dituliskan ya tidak, ditulis tidak. Apa yang Anda pelajari hari ini? Terus hambatan apa yang Anda alami? Hambatan apa yang Anda alami? Terus apa yang Anda pahami? Ya. Terus kesalahan-kesalahan yang Anda lakukan. Terus terakhir, bagaimana dengan cara mengajarnya Pak? Ya, apakah Pak mengajarnya terlalu cepat atau terlalu marah-marah atau terlalu bagaimana? Ya, tulisan yang pertama, apa yang Anda pelajari hari ini? Apa perasaan kalian? Ya, itu yang kedua. Terus apa yang Anda belum mengerti? Terus yang terakhir, apa tadi? Yang terakhir tadi, cara mengajarnya Pak, ya, cara mengajarnya Pak, supaya Pak juga memiliki catatan untuk kedepannya pada membuat pelajaran yang baik. Sudah? Nanti dikumpulkan ya? Oke. Nanti tugas tadi dikumpulkan ya. Tugas tadi itu dikumpulkan ke Pak sebagai hasil penilaian portofolio kalian. Ya? Oke. Oke, kita hari ini kita akhiri pelajaran. Kita semua berdiri untuk berdoa. Sekali lagi Pak mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah aktif mengikuti pelajaran ini. Doa Pak yang pimpin ya. Ya Pak. Marilah kita berdoa untuk pelajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang dan selamat istirahat.